Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvian Tirimina. Di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis konten atau analisis isi. Nah, analisis konten adalah penelitian yang bersifat pembahasan yang lebih mendalam terhadap isi dari suatu informasi tertulis atau tercetak yang ada dalam media massa. Menurut Halsey, analisis konten merupakan suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan cara mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan dengan cara generalis, sistematis, dan juga objektif. Nah, analisis konten ini dapat dipergunakan apabila telah memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi, yaitu seperti buku, surat kabar, naskah, atau pita rekaman. Yang kedua, ada keterangan pelengkap atau kerangka teori yang menjelaskan tentang pendekatan terhadap data tersebut. Lalu yang ketiga, peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-data yang telah dikumpulkannya, karena sebagian dokumentasi itu bersifat sangat khas dan atau spesifik. Nah, selain itu ada kelebihan dari analisis konten. Yang pertama, tidak dipakainya manusia sebagai objek penelitian. Jadi, analisis konten ini bersifat non-reaktif. Biasanya bersifat non-reaktif karena tidak ada wawancara, tidak ada pengisian kuesioner ataupun angket, lalu tidak diminta untuk datang ke laboratorium. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan itu lebih murah dibandingkan dengan metode penelitian yang lain, dan juga sumber datanya itu dapat lebih mudah diperoleh seperti ada di perpustakaan umum. Lalu yang ketiga, analisis konten ini dapat dipergunakan atau dapat digunakan ketika penelitian survei tidak dapat dilakukan. Selain ada kelebihan, ada juga kekurangan dari analisis konten. Yang pertama, kesulitan atau sulitnya menentukan sumber data yang memuat pesan-pesan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Lalu yang kedua, analisis ini tuh tidak dapat dipakai untuk menguji hubungan antar variabel dan juga tidak dapat melihat sebab akibat. Sehingga ketika ingin menunjukkan hubungan sebab akibat, maka analisis konten harus dikombinasikan dengan metode penelitian yang lain. Nah, selain ada kelebihan, kekurangan, dan juga syarat-syarat, analisis konten ini juga memiliki tahapan-tahapan yang mana menurut Kippendorf itu dibuat skema penelitian analisis konten yang terbagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama ada unitizing atau pengunitan. Nah, pengunitan ini merupakan upaya untuk mengambil data yang tepat dan juga berkenaan dengan kepentingan dari penelitian yang bisa mencakup berupa teks, gambar, suara, ataupun data-data lain yang memang dapat diobservasi lebih lanjut. Lalu yang kedua, ada sampling atau penyamplingan. Nah, dalam sampling ini tuh merupakan cara analis untuk menyederhanakan penelitian dengan membatasi observasi yang merangkum semua jenis unit yang ada. Dalam pendekatan ini atau dalam analisis konten ini juga kutipan-kutipan ataupun contoh-contoh memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai sampel. Lalu yang ketiga dari coding atau coding perekaman. Seperti kita tahu bahwa setiap rentang waktu itu memiliki pandangan yang berbeda. Untuk itu, dalam recording yang ada di analisis konten ini itu berfungsi untuk menjelaskan kepada pengguna data ataupun pembaca untuk dihantarkan kepada situasi yang berkembang pada waktu unit itu muncul. Jadi dengan menggunakan penjelasan naratif dan juga disertai dengan gambar yang mendukung. Dimana dengan penjelasan itu analisis konten ini harus bertahan lama dan juga dapat dapat bertahan setiap waktu. Lalu yang keempat ada reducing atau pengurangan penyederhanaan data. Jadi dalam tahap ini tuh memang dibutuhkan untuk penyediaan data yang lebih efisien. Jadi sehingga hasil dari pengumpulan unitnya itu lebih singkat, padat, dan juga jelas.
Lalu yang kelima ada inferring atau pengambilan kesimpulan. Nah, dalam tahap ini itu mencoba menganalisa lebih jauh gitu, yaitu dengan cara mencari makna data-data dari unit yang ada. Lalu yang terakhir ada narrating atau penarasian. Jadi penarasian ini tuh merupakan tahapan yang terakhir dari tahapan menurut Kipendorf. Dalam narasi ini juga untuk menjawab pertanyaan penelitian, upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian dan juga berisi informasi-informasi penting bagi pengguna penelitian agar mereka lebih paham dan juga bisa mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan berdasarkan hasil dari penelitian yang ada. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.